kehidupan, pelita kehidupan, namanya hati. Kalau orang kenal hatinya, ia akan kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Makanya PR terbesar untuk ngaji sendiri, ngaji diri ini adalah harus mengenali hatinya diri sendiri dulu. Siapa yang pakai mutiara dalam dirinya, ia akan di masyarakat, di tempat manapun, ia akan ketemu mutiara, mutiara, mutiara. Karena mutiara akan ketemu dengan mutiara. Mutiara akan ketemu entah emas, intan, berlian. Namun kalau kita pakai besi, ya ketemunya ya besi, besi, besi. Kemudian mutiara itu lambang, mutiara itu adalah filosofi, adalah di dalam hati kita. Bila mana menemukan apa yang bersemayam di hati, namanya utusan Allah. Kalau Islamnya itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di dalam hati kita ada Nur Muhammad adalah utusan Allah. Hati kita itu utusan Allah. Kalau hati yang fisik adalah segumpal darah yang ada di dalam hati tadi. Yang ada di dalam hati tadi kita harus kenal yang ada di dalam hati. Karena apa? Allah nyuruh lewat hati kita nyuruh lewat raga kita. Lahir utusan yang batin, batin utusan yang Allah. Jadi kita langsung komunikasi dengan hati kita itu dari Gusti Allah yang ada di dalam hati tadi. Nah, orang yang menemukan hatinya sendiri, setelah menemukan hatinya sendiri, ia menemukan dirinya sendiri. Setelah menemukan dirinya sendiri, ia menemukan Tuhannya. Tuhan di atas segalanya tadi. Itulah yang dikatakan mutiara hidup yang bertata, yang selalu ia merajai, yang selalu ada di situ. Ia nomor satu di dalam diri kita. Kita tidak boleh lepas dari itu. Yang hati yang selalu ada Allahnya tiap detik. Bahkan kalau dari Islam sendiri, Ka'bah itu disebut Baitullah. Selambang secara syariat, Baitullah itu Ka'bah. Hakikatnya ya hati kita. Hati kita yang selalu ada Allah setiap detiknya. Allah, 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 Allah. Kalau agama lain ya Tuhan atau ya God, my God, terserah. Yang penting hati kita yang selalu ada Tuhan itulah. Yang menurut saya atau versi saya mutiara yang bertata, hati yang selalu ada Tuhan. Karena gini, orang yang paling bahagia di dunia ini, siapapun orangnya, apapun agamanya, orang yang hati dan pikirannya selalu ada Tuhan. Jadi kalau pengen ngecek diri kita atau orang lain, orang yang paling bahagia di dunia ini, tidak ada lawannya lagi, tidak ada tandingnya lagi. Orang yang hati dan pikirannya setiap detik ada Tuhannya. Itu orang yang paling bahagia. Orang kaya itu belum tentu ia bahagia. Senang, orang kaya itu senang. Tapi kalau nggak ketemu hatinya, ia hanya senang tapi belum tentu bahagia. Karena senang itu adanya di pikiran, bahagia itu adanya di hati. Senang itu ada di pikiran, bahagia itu adanya di hati. Kalau perwujudan dari senang ya seluruh tubuh ini yang merasakan senang. Tapi senang itu ada di pikiran, bahagia itu ada di hati. Makanya kebahagiaan datang bukan dari luar dirimu. Mas Soleh makasih, Mas Soleh. Kebahagiaan datang adalah dari dalam dirimu. Makanya temukan hati, kenali hatimu, kenali sampai kenal dengan hati kita sampai tidak ada jarak lagi. Lahir atas utusan yang batin, batin utusan yang Allah. Nah di sini nih, yang di sini ini kita harus bisa meraba, bahkan merasakan. Harus bisa merasakan, kita harus bisa selam di dalam hati kita. Kita merasakan selalu setiap detik dan waktu hadirnya Tuhan dalam diri kita. Makanya kita harus sampai tahap sadar dan menyadari. Maka dari itu, salah satu di ngaji diri ini, pelajarannya yaitu satu, niteni, ilmu titen. Setiap kejadian apapun adalah gerakannya Allah, namanya ilmu titen. Kemudian meyakini, keyakinan yang diolah sampai jangan hanya yakin, sampai yakin, ainul yakin, sampai hakul yakin. Jadi kalau berdoa itu kurangi kata semoga, mudah-mudahan, moga itu kurangi. Itu 50%. Kalau kita mudah-mudahan itu baru 50%, di dalam hati kita baru 50%. Tapi yakin, itu 100%. Yakin 100%, ainul yakin 150%, hakul yakin 200% di dalam hati kita itu. Nah setelah kita menemukan itu sampai hakul yakin, dan yakinlah setiap apapun kita disiapin oleh Allah semuanya. Jadi endingnya siapa orang yang paling bahagia tadi, berarti orang yang hati dan pikirannya selalu ada Tuhannya. Karena apa? Rumusnya, fala bidzikri tatmainul qulub. Dengan zikir hati akan jadi tenang. Itu baru mengingat.
Kalau udah di hati itu sampai udah merasakan, bukan hanya mengingat lagi, sampai merasakan. Dan nanti kita sampai bisa melihat diri kita, saat kita bisa melihat diri kita merasakan diawasi Allah itu sendiri. Nah, kemudian sing sapa wonge cedhak karo Gustine sinidya jinipta dadi. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena sing sapa wonge cedhak karo Gustine sinidya jinipta dadi. Mas kasdi makasih. Kalau kita udah dekat dengan Tuhan, apapun yang kita inginkan, apa yang kita batin itu terjadi. Karena sejatinya Tuhan sudah dekat dengan kita. Hanya permasalahannya, kita itu sadar tapi belum menyadari. Hanya satu aja permasalahannya, sadar tapi belum menyadari. Sadar, di sini tempatnya sadar. 1 + 1 2, sadar kita. Tapi di hati kita, saat ini detik ini aja, belum tentu kita semua yang ada di room maupun di luar room. Saat ini hati kita menyadari bahwa saat ini kita dilihat Allah, didengar Allah. Makanya yang dipelajari itu, kita ini sadar, tapi menyadari enggak saat ini detik ini Allah itu ngeliatin kita, Allah dengar kita, Allah dekat dengan kita. Bahkan kebalikannya, kita sering nyuekin Allah. Allah udah ada di sini, dekat dengan kita jarang menyapa Allah. Seperti hanya nggak nguwongke wong gitu. Itu tak ulang-ulang itu, karena memang intinya itu penyadaran diri. Walaupun seperti apapun kalau nggak menyadari dirinya sampai ke hatinya terbuka, ya nggak akan bisa. Karena syaratnya untuk menemukan jati diri itu salah satunya harus membuka mata hatinya. Nggak boleh ketutup. Karena inspirasi viral maka kasih kembangi. Kalau mata hati kita ketutup, dia nggak bisa melihat. Kemudian PR kita membuka itu tadi. Nah, kaitannya dengan mutiara sang hidup yang bertata itu, selalu Kang Mas, hati kita terbuka. Di sini ada langsung, ibaratnya sinar itu, kalau sinar ibaratnya matahari dengan